Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel Tilek Sejarah. Hari ini, kita akan menyusuri jejak panjang sejarah yang membawa kita ke pertanyaan besar. Mengapa orang Melayu yang dulunya satu, kini tersebar dan terbagi menjadi 4 negara berbeda? Apa yang menyebabkan perpisahan ini? Mari kita telusuri bersama akar sejarah, politik, dan budaya yang membentuk identitas Melayu di berbagai negara Asia Tenggara saat ini. Kita mulai dari awal. Orang Melayu adalah kelompok etnis Austronesia yang memiliki akar budaya dan bahasa yang sama. Mereka mendiami kawasan pesisir yang membentang dari Semenanjung Malaya, Sumatera, Kalimantan, hingga Filipina dan Madagaskar. Dengan tradisi maritim yang kuat, orang Melayu menjelajah, berdagang, dan menyebarkan budaya serta agama Islam ke berbagai penjuru Nusantara. Sejak abad ke-7, kita sudah melihat kemunculan kerajaan-kerajaan Melayu seperti Sriwijaya di Sumatera, yang menjadi pusat perdagangan dan pembelajaran agama Buddha. Kerajaan ini memperlihatkan betapa kuatnya pengaruh orang Melayu di kawasan Asia Tenggara. Kemudian pada abad ke-13 dan 14, berdirilah kerajaan-kerajaan besar seperti Kerajaan Melaka yang menjadi pusat perdagangan dunia. Melaka bukan hanya menjadi pusat perdagangan, tetapi juga pusat penyebaran Islam di Asia Tenggara. Dari sinilah identitas Melayu Muslim mulai terbentuk kuat. Namun, pada saat yang sama, kolonialisme mulai memasuki kawasan ini. Portugis, Belanda, dan Inggris mulai mengincar kawasan strategis ini untuk dikuasai. Pada akhirnya, kehadiran kolonialisme inilah yang menjadi salah satu faktor utama terpecahnya orang Melayu. Selain kerajaan-kerajaan di Pulau Jawa, maka dari etnis Melayu juga memiliki Kesultanan Melayu yang tak kalah terkenalnya. Salah satu dari Kesultanan Melayu yang terkenal adalah Kesultanan Johor. Johor merupakan salah satu dari kekuatan politik atau negara yang bersaing ketat untuk mendapatkan perannya sebagai ahli waris Malaka. Demikian pula ketika kawasan tersebut mulai dikuasai oleh kekuatan kolonial Eropa. Puncak kejayaannya adalah antara akhir abad ke-16 dan awal abad ke-18. Kesultanan Johor Riau menerima sumpah kesetiaan dari masyarakat yang tinggal di seluruh kawasan geografik yang mengagumkan kekuasaan itu, meliputi bagian-bagian selatan Jazirah Melayu Kepulauan Riau, termasuk Singapura masa kini Kepulauan Anambas Tambelan dan kelompok Pulau Natuna, kawasan di sekitar Sungai Sambas di wilayah Kalimantan Barat dan Siap di Sumatera Tengah Timur. Selain itu, Kesultanan Johor Riau juga menyatakan bahwa orang-orang yang diperintahkan oleh para penguasa Kampar, Bendahara Pahang dan Terengganu adalah sekutunya. Di antara para sekutunya di awal abad ke-17, terdapat sampai yang kewibawaannya meliputi Vietnam Selatan. Masa ini, penguasa Champa sudah semua Islam dan menjalin hubungan resmi dengan Johor banget tahun 1666 sekitarnya. Hubungan akrab tersebut dipertahankan selama beberapa puluh tahun lamanya. Johor awalnya adalah bagian dari Kesultanan Malaka, namun Kesultanan Malaka ditaklukkan oleh Portugis pada tanggal 10 Agustus tahun 1511 di bawah pimpinan Alfonso de Albuquerque. Sultan Mahmud Shah I yang berhasil menyelamatkan diri dari gempuran Portugis, kemudian membangun keseluruhan baru di Bintan. Kesultanan ini meliputi Kelantan, Perak, Terengganu, Pahang, Johor, Singapura, Bintan, Lingga, Indragiri, Kampar, Siak, dan Rokan di dalam 100 Salatin. Setelah wafatnya Sultan Muhammad Shah I pada tahun 1522, Pandi Kampar, Sultan Alauddin Shah, salah seorang putra Raja Malaka, menjadikan Johor sebagai pusat pemerintahannya dan kemudian dikenal sebagai Kesultanan Johor. Sultan Alauddin Shah kemudian membangun pusat pemerintahan baru pada kawasan muara Sungai Jongor. Perlawanan terhadap melakukan Portugal terus berlanjut. Kesultanan Johor menjalin hubungan bersahabat dengan VOC sejak awal tahun 1600-an, dimulai dengan membuat sebuah persekutuan eatrok antara Sultan Alauddin Riayat Shah III dengan Laksamana Belanda Jacob van Heemskerk pada tahun 1567 sampai 1807. Johor merupakan salah satu di antara kekuatan-kekuatan Asia yang pertama kali mengutus sebuah misi diplomatik ke kerajaan Belanda di tahun 1633 tahun. Kemudian para utusan kedutaan Johor itu kembali dengan selamat menumpang armada Mohammed Lift. 2 buah perjanjian resmi diratifikasi antara Jordan VOC di bulan Mei dan September tahun 1662. Di kawasan utara Pulau Sumatera muncul kekuatan baru di Aceh yang mulai melakukan ekspansi wilayah kekuasaan dengan menaklukkan beberapa kawasan Melayu dan berusaha mengontrol jalur pelayaran di Selat Malaka. Kesultanan Aceh berusaha menyerang kedudukan Portugis di Malaka dan juga menyerang kedudukan Sultan Johor. Pada tahun 1613 Sultan Iskandar Muda menaklukkan Johor. Sultan Johor beserta seluruh kerabatnya ditawan dan dibawa ke Aceh. Setelah beberapa tahun di Aceh, Sultan Alauddin Riayat Shah III berjanji tidak akan lagi membantu Portugis yang telah menduduki Malaka. Maka Sultan Iskandar Muda membebaskan Sultan Alauddin dan diantar kembali serta dinobatkan kembali sebagai Sultan Johor. Pada tahun 21 Belanda berhasil merebut Malaka dari Portugis dan Belanda mengakui kedaulatan Sultan Johor.
atas wilayah kekuasaannya, dan pada saat bersamaan kawasan muara Sungai Johor kembali muncul sebagai salah satu pelabuhan dagang di Semenanjung Malaya. Pernah pula terjadi permusuhan antara kerajaan Jambi dan Johor. Masalah antara Johor dan Jambi bermula di saat kedua belah pihak berselisih faham mengenai perebutan kawasan yang bernama Tunggal. Pada masa ini Johor diperintah oleh Sultan Abdul Jalil Shah III dan pemerintahan lebih banyak dimainkan oleh Raja Muda dalam usaha untuk mendapatkan Tunggal dari tangan orang Jambi. Orang Jalur telah menghasut penduduk Tunggal untuk memberontak. Hal ini menimbulkan kemarahan pemerintahan Jambi. Namun kekuatan Johor yang disegani pemerintah Jambi pada waktu itu menyebabkan Jambi memilih untuk berdamai. Ketegangan antara Johor dan Jambi dapat diredakan karena perkawinan antara Raja Muda Johor Yete Sultan Hamid Shah dengan Putri Sultan Jambi pada tahun 1659 antara tahun 1722 sampai dengan 1746. Tahta Kesultanan Johor diperebutkan oleh Raja Kecil dan Raja Sulaiman. Konflik perebutan kekuasaan Kesultanan Johor pada tahun 1722 mengakibatkan pewaris tahta yang sah yakni Raja Kecil melarikan diri ke bekas jajahan Johor Dianesia dan mendirikan kerajaan baru yang dikenal Siak Sri Indrapura. Dikarenakan Raja Kesultanan Johor bukan pewaris tahta yang sah, maka Raja Pelalawan saat itu, yaitu Maharaja Rela II, memutuskan memisahkan diri dari Johor. Wilayah kekuasaan Pelalawan ini kelak dituntut oleh Sultan Syarif Ali, keturunan Raja Kecil yang berkuasa di Siak Sri Indrapura. Karena dianggap masih bagian bekas kekuasaan Johor, keinginan tersebut jelas ditolak oleh Maharaja Lela II, sehingga Siak Sri Indrapura menyerang Pelalawan pada tahun itu. Direktur 97 dan pada tahun 1798 yang berakhir pada kekalahan Pelalawan. Sultan Syarif Ali mengangkat adiknya yaitu Said Abdurrahman sebagai Raja Pelalawan, sedangkan Maharaja Lela II dinobatkan sebagai orang besar kerajaan Pelalawan karena dianggap masih keturunan Kesultanan Johor setelah Kesultanan Siak Sri Indrapura membuat perjanjian dengan Inggris pada tanggal 31 AGT tahun 1818 menjadikan Singapura dan Johor berada dalam pengawasan Inggris. Kemudian Belanda menekan Sultan Siak dalam perjanjian pada tahun 1822 untuk tidak membuat sembarang kerjasama tanpa persetujuan dari Belanda serta wilayah kepulauan Riau menjadi bagian kolonial Belanda pada tahun 1824. Wilayah kekuasaan Kesultanan Melayu ini dipisah menjadi dua dengan perjanjian London antara Belanda dan Inggris. Perjanjian wilayah kekuasaan ini menjadikan Riau tak paham dan Johor yang masih dalam satu rumpun harus dipisahkan. Belanda menguasai pulau-pulau Nusantara yang sekarang menjadi Indonesia dan Inggris menguasai Semenanjung Malaya yang sekarang menjadi Malaysia. Kemudian mereka menempatkan raja bawahan pada masing-masing kawasan sehingga muncul dualisme kepemimpinan pada bekas wilayah Kesultanan Johor. Sultan Hussein yang didukung oleh Inggris di Singapura, sedangkan Sultan Abdurrahman Muazzam Shah yang berkedudukan di Lingga didukung oleh Belanda dari Tanjung Pinang. Itulah sekelumit kisah tentang Kesultanan Riau, Lingga Paham, dan Johor. Kesultanan Melayu yang dipisahkan yang kini menjadi 4 negara, yaitu Indonesia, Malaysia, Singapura, dan Brunei Darussalam. Meskipun terpisah oleh batas negara, orang Melayu tetap memiliki kesamaan budaya, bahasa, dan agama. Hubungan antara negara-negara Melayu ini tetap erat melalui organisasi seperti ASEAN dan kerjasama ekonomi serta budaya. Festival Melayu, tradisi pernikahan, dan seni pertunjukan masih saling mempengaruhi antar negara. Namun, tantangan tetap ada. Identitas Melayu di Singapura dan Indonesia seringkali menghadapi tekanan akibat kebijakan nasional yang berfokus pada identitas nasional yang lebih luas. Sementara itu, di Malaysia dan Brunei, orang Melayu memiliki posisi yang lebih dominan dalam kehidupan politik dan budaya. Outro. Itulah sejarah panjang bagaimana orang Melayu, yang pada awalnya satu kesatuan budaya dan etnis, kini terbagi menjadi 4 negara berbeda. Meski terpisah secara politik, persaudaraan Melayu tetap kuat dalam budaya dan tradisi. Terima kasih telah menonton video ini. Jangan lupa untuk like, subscribe, dan bagikan video ini jika kalian merasa mendapat wawasan baru. Sampai jumpa di video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.